Shalom Bapak Ibu serta saudara-saudara. Pada hari ini kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan. Rasul-rasul menanti-nanti. Ya, Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 12 sampai 14. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruangan atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Selot, dan juga Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk hari ini di mana firman-Mu diberitakan kembali, sekalipun kami hidup di tengah-tengah wabah yang sedang tersebar di seluruh dunia, tetapi kami bisa beribadah dengan tenang dan baik. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Biarlah Roh-Mu yang kudus memberikan pengertian kepada kami, sehingga kami boleh hidup di tengah-tengah situasi yang sulit ini dengan kekuatan perlindungan daripada-Mu. Berkati kami semua Tuhan Yesus, berkati juga seluruh orang-orang yang ada di sekitar kami dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada saat ini, setelah kita lalui hari kenaikan Tuhan Yesus, maka kita melihat bagaimana keadaan murid-murid pada saat ini. Murid-murid, kita melihat bagaimana mereka taat akan apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Kebangkitan dan kenaikan Tuhan Yesus telah membawa suatu transformasi bagi murid-murid. Yang dahulu mereka menjadi penjala ikan, sekarang mereka menjadi penjala manusia. Bahkan mereka dipercayakan untuk berdirinya gereja yang perkembangannya kita rasakan hingga saat ini. Firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini yaitu berjudul murid-murid menanti janji, ya. Rasul-rasul menanti-nanti atas apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Firman Tuhan pada hari ini menjelaskan teladan murid Yesus ketika mereka menantikan janji Tuhan. Teladan murid-murid Yesus itu kita lihat di dalam ayat yang ke-14. Di situ dikatakan mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus, ya. Selain murid-murid Yesus, kecuali Yudas Iskariot karena dia sudah tidak ada juga perempuan bersama-sama dengan mereka. Teladan yang diberikan oleh murid-murid Yesus adalah bertekun dengan sehati dalam doa, ya. Kalimat ini ada 3 kata yang menjadi suatu tekanan yang sangat penting, ya, apa yang dilakukan oleh murid-murid. Yang pertama adalah kata tekun, ya. Tekun menunjukkan tindakan yang sungguh-sungguh, ya. Suatu tindakan yang sungguh-sungguh
atau melakukan suatu pekerjaan dengan serius, melakukan sesuatu juga dengan segenap hati, yang menghasilkan suatu perasaan yang tidak jenuh dan juga sabar. Itu yang kita lihat, bagaimana murid-murid bertekun. Sedangkan selanjutnya kita melihat kata sehati. Ya, kata sehati, Lukas mencatat. Ya, Lukas mencatat di dalam kitab para rasul ini bahwa murid-murid semuanya bertekun dengan sehati dalam doa bersama dengan beberapa perempuan. Mereka semua tidak terkecuali, ya. Seperti yang saya katakan, tentunya tidak dengan Yudas, karena Yudas Iskariot sudah tidak bersama-sama mereka lagi karena dia sudah mati duluan. Mati dengan sia-sia. Tetapi yang perlu kita perhatikan di sini, bagaimana ya Lukas merasa perlu merinci satu demi satu para murid itu. Perhatikanlah Petrus dan Yohanes, Yakobus, Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Selot dan Yudas bin Yakobus. Kita melihat di sini bahwa ada beberapa murid bersama dengan perempuan, ya, untuk berkumpul. Menurut buku C. van der Broek, dalam bukunya Sungguh Merekalah Umatku, ya, sungguh mereka umatku, menjelaskan bahwa sebetulnya sulit, ya, sulit sekali untuk membuat orang-orang yang begitu saling berbeda menjadi sehati. Ya, betapa sulit untuk orang-orang yang berbeda menjadi sehati. Ini ada lebih dari 10. Kalau kita melihat 11 murid Yesus ditambah dengan wanita-wanita, mungkin ini ada sekitar 15. Karena kita tidak jelas wanitanya ada berapa. Tetapi di sini sangat sulit, ya, menurut Van der Broek, bahwa orang yang berbeda-beda itu menjadi satu. Karena di antara mereka itu mempunyai suatu perbedaan, ya. Perbedaan yang kita lihat, yang kita tahu bahwa murid-murid Yesus seperti Petrus adalah mantan nelayan, ya. Ada juga mantan juragan kaum nelayan seperti Yohanes dan Yakobus. Mantan pemungut cukai yaitu Matius. Juga tidak ketinggalan kaum teroris yaitu Simon orang Selot. Inilah latar belakang mereka yang mempunyai perbedaan yang cukup dalam perbedaannya. Tetapi satu hal yang tetap dapat mempersatukan mereka hanyalah perkataan Yesus. Yesus berkata kepada mereka, jangan tinggalkan Yerusalem, ya, sebelum aku memberikan seorang penolong. Jadi mereka menjadi satu karena perkataan Yesus, ya. Jadi sehati itu menunjukkan bahwa perbedaan bukan berarti tidak bisa menjadi sehati. Perbedaan justru diikat oleh perkataan Yesus untuk menjadi satu, menjadi sehati. Dan inilah yang kita lihat kata sehati, ya. Kita sudah melihat tadi kata bertekun, kata sehati, dan yang ketiga adalah doa. Doa adalah suatu kata yang tidak asing lagi bagi kita orang Kristen, ya. Karena kita sering berdoa dan kita sering mendengarkan doa, bahkan sering kita meminta doa, ya. Tetapi bagaimana cara pandang kita tentang doa, ya? Doa bukanlah sebatas dikabulkan
atau tidak dikabulkan suatu permohonan kita. Tetapi doa merupakan suatu komunikasi antara manusia dengan Tuhan. Seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Di dalam doa Bapa kami, di situ sangat dalam pokok-pokok doa yang Tuhan Yesus ajari kepada kita. Dan ada beberapa poin yang harus kita perhatikan di dalam doa Bapa kami. Di sana ada doa pengucapan, ada doa penyembahan, memuliakan Tuhan, memuji Tuhan. Itulah suatu komunikasi kita dengan Tuhan ketika kita berdoa. Inilah yang dilakukan oleh murid-murid Yesus ketika mereka berdoa, berkomunikasi. Di situ ada pujian, ada penyembahan, ya, dan juga ada suatu sikap memuliakan Tuhan. Poin selanjutnya di dalam pengajaran Tuhan Yesus tentang doa, di situ kita melihat doa mengucap syukur. Ada doa pengucapan syukur di dalam kehidupan kita. Mengucap syukur menjadi suatu ciri khas bagi kita. Dan juga ada suatu poin lagi yang Tuhan Yesus tekankan di dalam doa, yaitu doa pengampunan dosa. Kita selalu diberikan kesempatan untuk berdoa minta ampun kepada Dia. Jadi yang terakhir adalah doa permohonan. Inilah doa yang sering kali kita minta kepada Tuhan untuk doa permohonan. Apabila kita memandang bahwa doa itu sebatas permintaan, dikabulkan atau tidak dikabulkan doa kita, maka kita akan kehilangan sukacita. Ya. Jadi doa yang dilakukan oleh murid-murid Yesus ketika mereka berdoa, yaitu suatu doa yang mendatangkan sukacita. Suatu doa yang tidak membuat bosan, suatu doa yang tidak membuat suatu hal yang rutinitas, tetapi doa yang mempunyai suatu hubungan yang ada timbal balik antara kita dengan Allah. Sehingga kita dapat merasakan sukacita ketika kita berdoa. Kita merasakan bahwa kita akan merasa kurang kalau kita tidak berdoa. Itu merupakan doa yang boleh kita lihat. Bapak Ibu, murid-murid Yesus telah memberikan suatu teladan kepada kita bahwa bertekun dengan sehati dalam doa. Dan kita sudah melihat apa itu satu persatu 3 kata. Betapa pentingnya kita bertekun dengan sehati dalam doa. Terlebih lagi pada saat ini kita sedang menghadapi masa-masa yang sulit, ya, dengan hadirnya COVID-19, ya. Di dunia ini, bukan di Indonesia saja, tetapi di dunia. Ketika kita mendengar virus ini, pertama kita dengar itu di Wuhan, kita seperti seorang penonton, ya, yang kita rasakan mungkin kita tidak akan merasakannya. Tetapi pada kenyataannya dalam waktu yang singkat kita merasakannya. Ketika COVID-19 ini masuk di Indonesia dengan cepat, perubahan-perubahan yang terjadi. Ya, tiba-tiba yang tadinya kita ada jalan sana, jalan sini, tetapi sekarang kita harus berdiam di rumah. Ya, sesuatu perubahan yang sungguh-sungguh cepat terjadi. Dan yang sangat membuat kita susah dan sedih. Karena kita diperhadapkan dengan begitu banyak orang yang sakit. Begitu banyak orang yang meninggalkan kita. Dan terlebih lagi begitu banyak gelombang kesusahan, kemiskinan yang kita hadapi pada saat ini. Sehingga semua negara mengharapkan supaya virus ini hilang dari muka bumi ini. Bahkan kita semua sudah berdoa untuk itu.
Tetapi apa yang dikatakan oleh WHO? WHO menyatakan bahwa kemungkinan COVID-19 itu tidak akan hilang. Dia seperti virus-virus yang lain, seperti campak ya. Campak sudah ditemukan vaksinnya, tetapi penyakit campak itu tidak hilang, ada. Itu sekarang yang menjadi perbincangan-perbincangan. Itu berarti virus ini akan selalu ada di sekitar kita ya. Terus bagaimana kita menghadapinya? Diam di rumah terus, kita aman, tetapi perekonomian akan jatuh. Kita di luar rumah, perekonomian maju, tetapi kita tidak aman. Manusia tidak bisa berbuat apa-apa pada saat ini ya, karena akan mengalami suatu kesulitan demi kesulitan. Tetapi kita sebagai orang percaya, belajar dari teladan murid-murid Yesus itu, bertekun dalam doa, dengan sehati di dalam doa. Inilah suatu cara bagaimana kita hidup di tengah-tengah virus yang ada di dunia ini. Murid-murid telah memberikan teladan supaya kita bertekun dengan sehati di dalam doa. Umat Tuhan dituntut untuk bertekun dengan sehati di dalam doa. Bagaimana setelah hampir 2 bulan ini? Apakah kita sudah merasa bosan untuk berdoa? Untuk supaya virus ini kita kuasai? Apakah kita sudah mulai merasa jenuh? Ataukah kita sudah tidak berdoa lagi dengan segenap hati? Ataukah kita sudah kehilangan keseriusan? Virus ini masih ada dan dikatakan tidak akan hilang. Tetapi kita punya senjata untuk minta kepada Tuhan sehati di dalam doa. Bapak Ibu, kita lihat bagaimana doa Daud dalam menghadapi setiap persoalan yang dikatakan di dalam Mazmur 91 ayat 9 sampai dengan ayat 11. Saya tidak usah baca, tetapi intinya bahwa orang yang datang kepada Tuhan, dia meminta perlindungan. Oleh sebab itu Bapak Ibu serta saudara-saudara, firman Tuhan ini menuntun kita untuk terus berdoa di dalam menghadapi pandemi ini ya, di dalam menghadapi kesulitan ini. Karena berdoa itu berarti kita berkomunikasi dengan Tuhan, sehingga kita tidak takut menghadapi pandemi ini, karena Tuhanlah perlindungan kita. Karena Tuhan akan memelihara kita seperti biji matanya, seperti biji mata, dan Tuhan melindungi kita di dalam naungan sayapnya, sehingga kita mendapatkan suatu perlindungan. Bapak Ibu, bukan berarti kita santai-santai ya. Kita tidak takut, tetapi kita waspada ya. Ora et labora, berdoa dan bekerja. Berdoa untuk menghadapi virus ini, dan kita bekerja dengan jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, dan juga tinggal di rumah. Menjadi suatu kebiasaan yang baru yang harus kita lakukan. Yang tadinya biasanya di gereja kita bisa jabatan tangan 3 kali, mungkin sekarang ini tidak akan bisa lakukan itu. Ya, mungkin di dalam gereja kita selalu bergandengan tangan sambil bernyanyi. Mungkin sekali ini kita tidak bisa berjabatan tangan, dan karena kita menyanyi dengan memakai masker. Jadi inilah suatu kebiasaan baru yang harus kita lakukan. Firman Tuhan yang menjadi kekuatan kita, firman Tuhan yang mengikat kita, sehingga firman Tuhan inilah yang menjadi penuntun kita. Kiranya firman Tuhan ini menuntun kita di dalam menghadapi kesulitan,
bertekun dengan sehati di dalam doa. Marilah jemaat, kita tidak bosan untuk berdoa, kita serius berdoa, dan juga kita dengan segenap hati berdoa untuk menguasai situasi yang sulit ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih bahwa kami hidup di tengah-tengah dunia ini tidak sendiri, tetapi Tuhan bersama-sama dengan kami. Dan kami boleh datang kepadamu Tuhan untuk mohon perlindungan pemeliharaanmu. Biarlah Tuhan, firman Tuhan yang boleh didengar oleh umatmu, jemaatmu pada saat ini menjadi suatu kekuatan baru. Sehingga kami tidak takut dalam menghadapi kehidupan ini, dan kami juga terbiasa dengan sesuatu yang baru. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.